Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sehat walafiat, bangun di subuh hari tadi, dan saat ini kita lanjut untuk bertadzkirah. Ini juga masih perintah Al-Quran. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, ada hadis Nabi yang memotivasi kita untuk senantiasa tafaqquh fiddin. Pada saat Nabi bersabda seperti ini, may yuridillahu bihi, siapa yang Allah kehendaki khairan, untuk baik. Jadi ini yang kita harapkan ya, mudah-mudahan segala aktivitas kita itu dalam nuansa kebaikan dalam pandangan Allah. Kalau Allah memilih seseorang untuk menjadi hamba yang baik, yufaqihu fid dini, Allah berikan faham kepadanya dalam agama. Sunnatullahnya atau cara mendapatkan tafaqquh fid din itu adalah kita ada himmah dulu, ada keinginan untuk faham agama. Kita wujudkan dengan sungguh-sungguh belajar yang ikhlas, belajar dengan guru yang memang mu'tabar, artinya yang kita tahu sanad keilmuannya. Siapa yang Allah pilih untuk baik, maka dia akan faham atau mau mempelajari agamanya. Sehingga ibadah apapun yang kita mau amalkan sebagai syariatnya Allah, kita lebih awal mempelajarinya. Nah, pagi hari ini karena kita dalam menyongsong kurban, kita mengangkat tema yakni syarat ibadah kurban. Kalau kita menyebut syarat, asumsi kaum awam dalam Islam itu bahwa ini maknanya adalah seluk-beluk sahnya sebuah ibadah kalau kita bilang syarat. Tapi kalau kita lebih tenang lagi kepada agama, maka kita akan temukan lebih dari sekedar gambaran, oh itu aturan agama, lebih dari sekedar itu. Karena agama kita memilah ini. Ada syarat, nanti syarat ini terbagi dua. Kemudian di syarat ini ada rentetannya yang kita sebut dengan rukun. Pertanyaannya sekarang, apa itu syarat? Coba. Syarat itu adalah syartun, itu tanda, pembatas. Bil istilahi, dalam terminologinya, kalau kita bawa ke agama, syarat itu adalah sesuatu yang menjadi sahnya sebuah ibadah, yang kalau syarat ini tidak lengkap, maka tidak sah itu ibadah. Itu syarat. Kaidah bahasa Arabnya begini. Matan tafasyartu intafal masyrutu.
Kalau kita tidak penuhi syaratnya, maka hukum perbuatan di belakangnya itu bisa salah. Maka tidak ada hukumnya, atau kita katakan tidak sah. Saya kasih contoh dulu pemirsa sekalian sebelum kurbannya. Salat itu ada rukunnya. Tapi syarat untuk menunaikan ibadah salat harus terlebih dahulu wudu. Ini ya. Ini namanya syarat untuk salat. Tapi wudu ada, syarat ini ada, belum tentu dilakukan salatnya. Maksudnya gimana, Ustaz? Misalnya jam 12 zuhur, kita wudhu setengah 12. Selama yakin tidak buang angin sampai di masuk waktu zuhur, maka syarat sudah terpenuhi di jam sebelum 12, nanti sholatnya di jam 12, pelaksanaan rukun sholat, itu yang dimaksud perbedaan syarat dengan rukun. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat ini lagi saya katakan tadi terbagi dua. Syarat itu ada syarat wajib, artinya hal-hal yang harus terpenuhi lebih awal sebelum pelaksanaan. Kemudian ada syarat sah nantinya. Ini pengertian tentang syarat itu karena dia akan melingkupi seluruh saja ibadah agar makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mudah-mudahan sepintas tentang syarat dalam seluruh saja ibadah sudah ada gambaran sederhana, karena dia akan melingkupi seluruh ibadah-ibadah yang kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita fokus kepada syarat kurban. Kurban ini intinya itu adalah bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan ke kita. Itu udhiyah, itu kurban. Qarraba yuqarribu qurbanan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang spesifik tentang kurban ini. Nabi tegaskan, walikulli ummatin, ini dalam Al-Quran, walikulli ummatin ja'alna mansakan lahum. Setiap umat yang masing-masing ada era dan nabinya, diberikan oleh Allah mansakan, syariat ibadah dalam bentuk pengorbanan. Mulai dari Adam ke anak-anaknya, Idris juga ada, sampai kepada Nabi Ibrahim, terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tegaskan itu. Setiap umat ada cara kurbannya. Apa artinya? Allah menghendaki, karena Allah mau memasukkan kita kepada kehidupan atau ke dalam kehidupan yang surgawi. Salah satunya bukan hanya ibadah vertikal kepada Allah, tapi juga kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah. Nah, liyadhkuru smallah, tujuannya pengorbanan itu agar kita itu tadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Min bahimatil an'ami. Nah, ini yang perlu dicatat di sini. Apa yang dikurbankan itu kesimpulannya min bahimatil an'ami, hewan yang diternak. Jadi kan banyak ya, banyak hal yang kita makan.
Tapi tidak semua menjadi kategori bisa jadi hewan kurban. Kenapa demikian? Pertama, dia harus bisa diternak. Yang kedua, karena ini mengikut kepada sunnah Rasulullah SAW, maka ikuti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau bahimatil an'ami dulu secara tradisional yang bisa diternak itu adalah unta, sapi, kambing, domba, itu yang diamalkan oleh Nabi beserta para sahabatnya. Kalau ada sekarang yang bisa menjadi ternak yang luar biasa, tapi tidak ada jenis pada 4 ini, maka dia tidak masuk hewan kurban. Saya kasih contoh. Yang kira-kira sama besarnya dengan sapi, kalau kita di Sulawesi Selatan, itu ada kuda. Kalau sekarang kita bilang, kuda itu diternak. Tapi dia tidak secara turun-temurun dijadikan kurban di zaman Nabi SAW. Karena di zaman Nabi dan para sahabat sebenarnya ada hewan yang sangat mirip dengan kuda yang kita makan misalnya di Makassar ini. Sebagian daerah di Indonesia. Walaupun tidak terlalu banyak daerah. Itu namanya himar. Jadi yang bisa dikurban adalah bahimatil an'ami. Ini pemirsa sekalian. Sekarang kita lebih fokus kepada syarat. Syarat siapa dulu? Syarat orang yang berkurban. Artinya umat Islam yang akan berkurban itu. Syaratnya pertama adalah dia Islam, balik, berakal. Kemudian punya kemampuan. Kalau Islam, balik, berakal ini banyak. Tapi punya kemampuan karena ini menjadi catatan. Nabi tegaskan, man kana lahu sa'ah. Sa'ah itu sangat longgar. Difahami oleh beberapa ulama, Abu Hanifah itu memahaminya, dia kekayaannya itu cukup untuk dizakati. Makanya Abu Hanifah itu mewajibkan kurban ini. Dari 4 imam madhab, Abu Hanifah satu-satunya imam madhab dengan syarat itu tadi, memang sangat kaya, bisa berzakat. Kalau Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, dia pada posisi sunnah muakkad. Kita di Indonesia. Maka ukuran sa'ahnya, asal ada kelonggaran dalam keluarga, tidak harus berutang. Tidak menyebabkan anak terbengkalai buku pelajarannya. Karena memaksa mau berkurban sehingga pelajaran di sekolahnya tidak kita belikan. Kalau harus mengorbankan pendidikan, berarti bukan sah. Belum memiliki kelonggaran. Makanya 3 imam mazhab ini pada posisi sunnah muakkad. Man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala yaqribanna musallana. Kalau dia punya kelonggaran, minimal seperti tadi, terpenuhi yang pokok-pokok dalam rumah tangga. Sehari semalamnya ada, anak juga tidak menjadi korban kebutuhan pembelajarannya. Maka harus berkurban. Ini yang menandakan berulang-ulangnya selama kita mampu, berkurbanlah terus. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kurban ini ahamiyahnya, pentingnya itu
selama seseorang itu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerja kerasnya, dari kemampuan ilmunya, maka dia berkurban terus setiap tahun boleh. Selama mampu, karena selama dia mampu itu artinya Allah yang berikan kemampuan ke dirinya. Sekarang kita fokus kepada syarat hewan yang dikurbankan. Kita sebut dulu, bahimatul an'am itu ada onta. Kalau di Indonesia jarang ini. Di Saudi yang banyak, atau Timur Tengah yang ontanya memang bagus digembala di sana. Kalau onta ada lagi ketentuan. Ketentuannya apa? Onta karena dia hewan yang berpotensi dikurban, usianya minimal 2 tahun. Minimal 5 tahun. Itu. Kalau sapi, ini hati-hati ya, panitia kurban, para relawan, termasuk juga para pedagang, jangan disamakan, tertiblah beribadah. Atau bantulah kaum muslimin yang tidak punya waktu untuk menghitung usia-usia hewan kurban kita itu. Hewan kurban yang harus difaham dan diperketat pada saat tawar-menawar, baik panitia, jangan lupa, jangan fokus kepada timbangan. Jangan sampai, karena kalau timbangan yang kita fokus, artinya mendahulukan apa yang akan masuk ke perut. Bukan itu. Pertimbangkan matang-matang, tanyakan baik-baik. Kita sebut walaupun onta susah kita melakukannya di Indonesia, dia minimal 5 tahun. Karena di Indonesia, termasuk kita di Makassar, yang banyak itu adalah sapi, itu minimal usianya 2 tahun. Kenapa saya agak harus pelan di posisi ini? Kadangkala orang menjadi fokus kepada timbangan, bukan fokus kepada menanyakan usianya. Bahwa yang paling cocok adalah makin banyak dan makin enaknya, makin sehatnya hewan kurban itu dari beratnya. Tapi panitia tidak usah kasih capek peserta kurban lagi bertanya, usianya ini sudah sampai apa tidak. Panitia yang harus memastikan, ditambah dengan data dari Dinas Peternakan. Pengurban itu peternak itu kan harus tahu ini. Jangan tidak membantu kaum muslimin memastikan usia. Itu sapi. Kalau kambing minimal 1 tahun. Kalau domba minimal 6 bulan. Makin kecil, makin bisa. Kenapa ini pemirsa sekalian? Saya tahu ini sudah difaham secara umum oleh panitia. Tapi kadangkala kalau kita tidak tadkirahkan, fokusnya kepada timbangannya saja. Tidak salah, tapi pastikan dulu di usianya. Nah pemirsa sekalian, dalam berkurban ini, kita kan biasa ada tambahan keafdolan. Ada yang kita dengar, bahkan ada hadisnya. Sesiapa, bahasa Melayunya. Siapa-siapa yang berniat, apalagi kalau sudah mendaftar ke panitia masjid untuk berkurban, maka tidak boleh cukur rambut. Tidak boleh potong kuku. Apa balasannya? Katanya, kalau bulu-bulu sapi itu diseimbangkan dengan rambutnya yang tidak dicukur, menjadi saksi semuanya. Dari pengurban juga. Ini ada. Tapi, saya pakai tapi, tetap saja difahami bahwa ini boleh kita misalnya tidak cukur rambut, tapi pastikan kerapiannya. Pasti bisa dipahami nih.
Karena kadangkala difahaminya minor. Biar mi. Padahal dia pelayan publik, orang kantor. Di kantor ada aturan. Nggak bisa dulu saya bercukur. Ada aturan begini. Jangan begitu. Tetap saja, kalaupun tidak bercukur, pastikan kerapian penampilan seseorang. Orang bilang, segagah-gagahnya kira-kira gitu. Kenapa ini? Karena yang menjadi substansi itu adalah rapinya seseorang, bersihnya seseorang, layaknya seseorang, apalagi kalau misalnya dia pelayan publik, orang kantoran misalnya, yang harus pelayannya tetap prima, maka ini yang tetap fokusnya kita semuanya. Jangan menjadi kaku, karena ada begini. Tapi itu kentara tidak serius, kentara tidak melayani, kentara kaku memaknainya, maka tetap saja utamakan kepada penampilan yang terbaik. Kan ada yang memahami, dia tidak pelihara dirinya itu karena boleh tidak cukur, malah dianjurkan, tidak potong kuku, banyak, maaf, biasa kalau panjang kuku itu tidak rapi, kurang didukung oleh kesehatan, karena berpotensi menjadi tempat banyak kotoran. Memahami seperti ini kita tidak boleh kaku. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada bagian akhir ini. Syarat kurban itu harus difaham baik-baik. Membedakan antara syarat-syarat ini menjadi penting. Karena agar ibadah kurban kita sempurna, maka kita melakukannya dengan baik, penuhi syarat-syaratnya tadi. Kita harus dibantu oleh takmir masjid. Panitia masjid yang kita wakilkan itu memastikan syarat-syarat yang ada. Karena kita bagi dua syaratnya tadi. Syarat dari pengurban sudah jelas. Kemudian syarat hewan yang dikurban itu yang harus dipastikan oleh panitia, sehingga niat berkurban seseorang yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tujuan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Allah berfirman, "Idz qarraba qurbanan." Ada orang yang berkurban, fatuqubbila min ahadihima, diterima salah satunya. Walam yutaqabbal minal akhar, yang lainnya tidak diterima. Dalam hal ini dua anak Adam, Qabil dan Habil. Walam yutaqabbal minal akhar. Apa penyebabnya? Karena niatnya, karena ketakwaannya kepada Allah yang beda. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi itu hanya simbol. Kita berani berkurban karena syukur atas karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Inti dari ibadah kurban itu. Terbatas dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.